Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan nama saya Andi Anantio, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang analisis makroekonomi negara Amerika Serikat, yang mana merupakan tugas dari mata kuliah ekonomi makro. Sebagai pendahuluan, sebagaimana kita ketahui, Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran makroekonomi Amerika Serikat dari tahun 2022 hingga 2024 dengan fokus pada indikator utama seperti inflasi, kurs, PDB, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran. Dan data yang digunakan bersumber dari IMF, World Bank, dan Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat. Yang pertama, saya akan membahas tentang inflasi Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Pada tahun 2022, inflasi melonjak akibat dampak pandemi dan ketegangan geopolitik, yang mana inflasi mencapai rata-rata 8% pada tahun tersebut. Kemudian untuk tahun 2023, inflasi menurun menjadi 4,1% berkat kebijakan suku bunga tinggi oleh The Fed, yang mana kebijakan tersebut berakibat pada inflasi AS yang turun drastis dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk tahun 2024, inflasi diperkirakan stabil di kisaran 3,2%, menunjukkan keberhasilan pengendalian harga yang mana turun juga dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita masuk ke kurs USD, US dollar 2024 sampai dengan 2022 sampai dengan 2024. Pada tahun 2022, dolar Amerika Serikat menguat terhadap mayoritas mata uang, didorong oleh kenaikan suku bunga The Fed. Kemudian pada tahun 2023, nilai tukar USD mulai stabil karena inflasi mulai terkontrol dan investor bersikap hati-hati, yang mana investor lebih memilih untuk mengamankan aset kepada instrumen-instrumen investasi yang menurut mereka low risk. Kemudian untuk tahun 2024, kurs US dollar sedikit melemah akibat ekspektasi pemangkasan suku bunga dan pemulihan global. Yang selanjutnya kita masuk ke PDB Amerika Serikat pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Untuk tahun 2022, pertumbuhan PDB sekitar 2,1%. Kemudian tahun 2023, PDB tumbuh 2,5% yang didukung sektor jasa dan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, pada tahun 2024, pertumbuhan diperkirakan mencapai 2,3% karena peningkatan investasi dan pengeluaran pemerintah. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu gambaran umum neraca pembayaran. Neraca pembayaran mencerminkan transaksi ekonomi internasional Amerika Serikat. Untuk komponen utama terdiri dari transaksi berjalan dan neraca modal dan finansial. Kemudian, analisis tahun 2022 sampai dengan 2024 menunjukkan tren defisit transaksi berjalan, tetapi surplus pada neraca finansial melalui investasi langsung dan portofolio. Lanjut untuk slide berikutnya, yaitu neraca pembayaran tahun 2022. Ini merupakan analisis pada tahun 2002 yang mana transaksi berjalan terjadi defisit sekitar USD 943 miliar. Kemudian untuk neraca modal dan finansial, surplus dari arus masuk investasi langsung asing FDI dan obligasi Amerika Serikat. Kemudian untuk cadangan devisa tetap stabil karena kepercayaan tinggi terhadap dolar Amerika Serikat sebagai cadangan devisa global.
Lanjut ke tahun 2023, transaksi berjalan defisit menurun menjadi USD 878 miliar. Kemudian untuk neraca modal dan finansial terus surplus karena Amerika Serikat tetap menjadi tujuan investasi. Kemudian untuk perdagangan jasa memberikan surplus dan menyeimbangkan defisit barang. Lanjut ke tahun berikutnya yaitu tahun 2024. Untuk kondisi transaksi berjalan, diperkirakan defisit tetap di kisaran USD 860 miliar. Kemudian investor asing terus masuk karena stabilitas politik dan ekonomi Amerika Serikat. Untuk arus modal jangka panjang mendukung likuiditas dolar global. Kemudian kita masuk ke analisis kondisi ekspor Amerika Serikat tahun 2022 sampai dengan 2024. Untuk tahun 2022, ekspor tumbuh moderat, moderat didorong oleh sektor teknologi dan pertanian. Tahun 2023, ekspor meningkat karena stabilisasi rantai pasok dan permintaan global. Kemudian untuk tahun 2024, ekspor sedikit menurun akibat fluktuasi harga komoditas dan proteksionisme global. Lanjut ke kondisi impor Amerika Serikat tahun 2022 dan sampai dengan 2024. Untuk tahun 2022, impor cenderung tinggi akibat tingginya konsumsi pasca pandemi, yang mana pandemi COVID terjadi dari tahun 2019 hingga 2022. Kemudian tahun 2023, impor melambat karena penguatan dolar dan upaya substitusi impor. Kemudian tahun 2024, impor kembali naik, didorong oleh sektor permintaan industri manufaktur dan energi. Kemudian untuk kesimpulan analisis kondisi ekonomi makro Amerika Serikat, menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat dalam 3 tahun terakhir. Inflasi berhasil ditekan, PDB tumbuh stabil, dan dolar tetap menjadi mata uang utama dunia. Meskipun defisit neraca berjalan berlanjut, kekuatan pada sektor jasa dan arus investasi masuk tetap menjaga stabilitas makroekonomi Amerika Serikat. Kemudian ini ada 4 referensi yang saya gunakan, di antaranya yaitu dari International Monetary Fund, IMF, World Economic Outlook 2022 sampai dengan 2024. Sekian pemaparan analisis saya berdasarkan teori makroekonomi Amerika Serikat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.